Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun, wajabil, wajabil, wajabil sidna nabi, wajabil. Terus ada lagi hadis akhraja Muslim wa ghairu an Ummi Salamah marfu'an idza dakhala al-asru fa arada ahadukum an yudkhiya fala yamussa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Diriwayatkan dari Ummu Salamah hadis yang marfu' kepada Rasulullah ketika sudah masuk 10 hari di awal Dzulhijjah, 10 harinya Dzulhijjah. Kemudian salah seorang dari kalian menghendaki untuk berkorban, menyembelih kurban, maka hendaklah dia jangan mengambil rambut atau kulitnya sedikit, dari rambutnya kulitnya sedikit pun. Di sini Imam Baghawi menyikapi dari matan hadis tadi disunahkan, bukan wajib, dan bukan larangan ini menunjukkan keharaman itu tidak. Sunnahnya bagi orang yang pengen berkorban ketika sudah menjelang 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 ini, kalau mau motong kuku, mau motong rambut, mau apa, ini hendaknya ditunda sampai sudah menyembelih kurban. Karena memang ada hadis yang kewarid ketika Rasulullah memerintahkan di Fatimah Khalisa ini untuk menyembelih kurban. Nanti setelah menyembelih kurban, barang siapa setelah selesai sholat Idul Adha kemudian dia menghampiri hewan kurbannya, kemudian dia menyembelihnya, kemudian setelah itu dia membagikan dagingnya dan dia membersihkan dirinya. Di situ keterangan hadis membersihkan diri itu ya kalau orang laki-laki merapikan kumis, terus mencabuti bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, kalau rambutnya panjang dipotong kuku-kukunya. Setelah itu dia mandi, kemudian wudu, sholat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah Ta'ala hajat-hajatnya baik hajat dunia maupun akhirat, maka pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dari itu kan detail. Jadi nak iso bagine mudhohin, nak sing ora mudhohina, sing mudhohi kuwi ngono kuwi, sing ora mudhohi melu-melu. Mudhohi sing arep kurban. Nah itu disunahkan seperti itu. Ning itu larangan memotong rambut atau kuku bagi mudhohi itu ini bukan mafhumnya an-nahyi li tahrim, bukan untuk mengharamkan, tapi utamanya, afdolnya. Dan kalau memang ada hajat untuk memotong kuku karena misalnya kukunya jepat, arah dipotong malah dadi ngewohi karena darurat, meskipun dia mau kurban maka tidak ada kemakruhan sama sekali, apalagi keharaman. Potong ya potong kata hajat darurat. Dan dari hadis itu sunnah bagi mudhohi kalau ada puasa nyembelih dewi. Dewi, kecuali kalau mudhohinya itu seorang wanita, itu khilaf ulama, utamanya tetap pasar ke wong lanang. Tapi seandainya orang wanita mau nyembelih dewi, siap, ya tidak apa-apa. Dewi Fatimah nyembelih hewannya dewi. Dewi Fatimah diperintahkan Rasulullah sembelih. Dewi Fatimah sikap iso nyembelih. Wong saiki delok kethe mancur wis wedi, kok malah mencelat ladinge lah malah dadi badang kurbane. Ya nanti mau wedhus nak sapi 24 juta lang. Dituntut wong akeh. Dalam satu faedah hadis di situ yustahabbu lil mudhahi ayat saddaqa wa ayakula wa yadakhir, disunnahkan bagi orang yang berkorban untuk bersedekah dan ikut makan selagi korbannya bukan korban wajib,
dan menyimpan. Wastafhabba katsirun minal ulama ya'kula sulus wa yatasaddaqa bisulusani wa yatakhira sulus. Ada lagi ulama yang mensunahkan memakan sepertiga, menyedekahkan sepertiga, menyimpan yang sepertiga. Kuwi nak ning Arab iso berlaku Pak, kabeh wong kurban. Sehingga umpama sepertiga untuk mudhohi, sepertiga dibagikan wis komanan kabeh entuke akeh-akeh. Nah kuwene wargane pirang atus kakak sing sedekah wong-wong 5. Nah itu isak ngene-ngene. Lah ning Arab nanti teng kecacer. Oh itu nanti kadang orang-orang fakir miskin ngambil sendiri. Mereka ra kok ngeleti wong Arab. Sebelah set limpangke ngono ya. Oh jikuk dhewe, jikuk wedhus siji. Ngono kuwi Pak. Dadi wong siji jikuk wedhus siji gitu. Nah, kono kadang wong siji sembelih kabeh sak keluarga nyembelih yo. Misale wong 7 yo 7. Ngono kuwi. Sehingga ora kepangan tenan. Kata kesampet itu kalau musim kurban ini ning nggon kulkas freezer gede-gede niku nggon kafil nggon pondok kuwi wabak daging kurban wis sing daging tok ora ana lemak-lemake. Wabak wis ora iso kamot saking ora kanggone daging. Nah ning kono kuwi. Karena seandainya mudhohi sana ngambil sepertiga dari kurbannya, yang sepertiga dibagikan, yang sepertiga disimpan, itu boleh, bisa-bisa saja. Enak ganti dhewe ya ora sido bagi. Jadi kondisional. Kalau lebih banyak yang disedekahkan lebih afdol. Tapi kalau kita bicara hukum, seandainya ngambil bahkan separuh dari hewan kurbannya pun mudhohi punya hak. Kalau memang itu tatawwu, lah sedekah ya sak lelone sak legawane ati arep sepira sing disedekahke. Aku nyembelih sing separuh tak sedekah, separuh tak nggo dhewe. Nah, boleh. Tapi nak dalam kondisi-kondisi tertentu, wah sak kampung sedekah dhek dhewe juga separuh ya restu bagi-bagi, Pak. Lah separuh sapi lagi cek mending. Darane pelit. Ya, diarani pelit lagi maksudnya. Pelit. Ala dine kurban. Wong Jawa iki ngono, Pak. Nak ana sedekah sithik, sedekahmu semene. Nek ana akeh pamer. Nek dhek dhewe ra sedekah. Iki cirine. Sithik jare sithik, nek akeh pamer. Lha kon piye? Dhek dhewe sing ora-ora ra sedekah. Ngene Pak.